Piala Dunia tinggal sebentar lagi dan di sini gue akan membahas beberapa persiapan untuk dari timnasnya. Tapi sebelum ke timnas yang lolos ke Piala Dunia, kita satu untuk yang nggak lolos Piala Dunia. Di sini ada timnas Indonesia yang melakoni 2 pertandingan menghadapi Oman yang pertama dan menghadapi Mozambik yang kedua, di mana 2 pertandingan itu diakhiri dengan kemenangan untuk tim nasional Indonesia. Dan sebelum bahas kedua pertandingan itu, kita bahas satu-satu. Dan seperti biasa di sini baik di Fortmob maupun di aplikasi live lainnya, bahkan di Fortmob Indonesia tidak ada data menghadapi Oman. Jadi di sini gue lihat di Fastcore aja. Di sini Indonesia memenangi penguasaan bola tapi kalah di total shot dan juga kalah di shot on target. Di sini Indonesia menurunkan formasi 3-4-3. Gol dicetak oleh Rumeni di menit ke-13, menit ke-27, menit ke-13 gol pertama dari Hapta. Sundura memanfaatkan umpan free kick dari Nathan Choaon. Di sini juga ada blunder ya dari Hapta yang seakan mengipaskan gol tadi dengan memberikan penalti bagi Oman, tapi untung saja Emil Audero bisa membaca arah gerak bola penalti yang ditendang oleh Al-Sadi, dan skor 2-0 itu pun bertahan sampai turun minum. Lalu kita bisa lihat juga ini ada gol rebound yang berhasil dimanfaatkan oleh Urat Mangun di menit ke 56, dan dengan itu jadi skor bertambah menjadi 3-0 bagi kemenangan Indonesia. Dan kalau kita lihat di pertandingan kedua menghadapi Mozambik, ini Indonesia hanya berhasil menang 1-0 lewat gol di menit ke-12 yang sama ya kayak Hapna di lawan Oman ya, 13-12-13 hampir setara. Lalu menghadapi Mozambik, Indonesia menurut formasi yang sama 3-4-3 dengan sedikit perubahan, yaitu kiper Audero diganti oleh Matempas. Lalu di sini Dunitli mulai dari awal, jadi Kevin Dick geser ke tengah. Sebelumnya dia ini sama Marcelino ya menggantikan Ikam Putra. Dan kalau kita lihat statistiknya di sini Indonesia berbeda dengan Oman. Di sini Indonesia unggul ya di segala aspek, mulai dari ball possession, total shot, shot on target. Lalu untuk corner juga Indonesia unggul. Dan kalau bisa kita lihat ini mungkin agak aneh karena untuk statistik ini meningkat dari pertandingan berikut sebelumnya, dan tapi untuk skor berkurang. Dan mungkin lu semua berpikir kalau ini ada kemunduran, ya mungkin ada kemunduran, tapi gue melihatnya ini sebagai pertandingan yang tidak berubah, karena di sini sepertinya kalau kita lihat dia laga menghadapi Oman, permainan timnas Indonesia itu begitu fluid. Ya mungkin saja dikarenakan pemain-pemain timnas Indonesia itu sudah hafal pola permainan dari negara Timur Tengah, sedangkan untuk Mozambik ini kan berasal dari Afrika. Jadi mungkin Indonesia belum tahu untuk mainan dari Afrika. Dan juga fun fact di sini Oman itu berada di ranking FIFA 79 ya.
sedangkan Mozambik itu ada di ranking 101. Jadi secara kualitas mungkin emang wajar kalau banyak yang menganggap penurunan, tapi ini mungkin hanya sekedar kesulitan menghadapi lawan yang berbeda konfederasi, dan kemenangan ini juga bagus karena Indonesia akhirnya berhasil menang back to back. Kan kita masuk ke uh, persiapan di timnas di Piala Dunia ya. Yang pertama gue mau bahas untuk Prancis. Di sini mereka memang membuang beberapa bintang seperti Kamavinga, tapi ini mereka di pertandingan pertama uji coba mereka kalah dari Cote d'Ivoire. Lalu mereka di pertandingan kedua menang menghadapi Irlandia Utara, tapi di sini mereka melakukan uji coba di start depan, jadi kurang meyakinkan kemenangan itu. Tapi gue percaya Prancis ini ya tetap Prancis gitu. Lalu kita lihat juga untuk pemain timnas yang banyak dicibir mengenai pemanggilannya, yaitu di sini kita lihat Inggris. Sini mereka di pertandingan uji coba mereka menang tipis atas New Zealand, dan untuk pertandingan uji coba kedua mereka akan menghadapi Costa Rica di besok ya, besok tanggal 11. Ini berarti sekarang video ini diambil tanggal 10, dan seperti ya sudah disebutkan sebelumnya di sini, yang kalau kita lihat ini skala menghadapi New Zealand, di sini Thomas Tuchel menggunakan formasi 4-2-3-1, dan pemain yang paling banyak di sini adalah Johnston, yang dipertanyakan kenapa dipanggil oleh Tuchel. Di sini dia mencatatkan nilai 6,6. Lalu untuk apa lagi? Lalu untuk Ivan Toney yang katanya dipanggil karena dia mencetak banyak gol, tapi mungkin Tuchel lupa kalau Toney sekarang berada di Liga Arab Saudi. Dia juga nggak dimainin. Ya kan, dia nggak dimainin. Bahkan mungkin sepertinya belum ada dia di sini Ivan Toney itu menggantikan Harry Kane ya. Harry Kane kalau kita lihat ya dia Tuchel kedua tim mengganti banyak pemain di pergantian babak. Di sini termasuk Ivan Toney main setengah babak dia berarti. Lalu kalau kita lihat yang banyak di kibir itu, kita lihat lagi untuk Henderson, bukan Jordan Henderson, karena dia Jordan Henderson. Di sini Jordan Henderson juga sama main setengah babak juga, dan dia mendapatkan rating cukup tinggi nih. Cukup tinggi, dia mendapatkan rating 7,9, dan sekarang kita bisa lihat untuk pemegang persentase tertinggi di Opta ya, yaitu kita lihat untuk Spanyol. Dan Spanyol ini berbeda dengan Prancis. Prancis kan dia hanya memiliki tiga pemain yang memiliki darah asli Prancis. Untuk Spanyol ini semuanya berasal dari Spanyol ya, kecuali 3 orang, yaitu Lamine Yamal yang berasal dari Maroko tentunya,
Terus ada Nico William juga yang berasal dari Ghana. Lalu ada Laporte yang berasal dari Prancis. Dia naturalisasi dan di sini Spanyol menang di laga kedua menghadapi Peru, tapi dia juga ditahan imbang oleh. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Bye.